Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Febrianti, mahasiswi dari Universitas Teknologi Bandung. Teman-teman pernah ngerasa penasaran gak sih bagaimana sebuah data bisa terkirim dari komputer yang satu ke komputer yang lain? Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang model OSI atau System Interconnection Model. Model OSI dikembangkan oleh ISO pada tahun 1980-an untuk jadi panduan komunikasi antara sistem yang berbeda. Bayangkan, ada berbagai macam laptop seperti Windows, smartphone Android, dan server Linux, semuanya bisa saling bertukar data berkat standar OSI ini. Nah, tujuan utama OSI model adalah supaya komunikasi antar perangkat bisa lebih mudah, aman, dan terstruktur. Dengan model ini, kita bisa menganalisis masalah jaringan dengan cepat. Misalnya, kenapa video call nge-lag atau kenapa file gagal dikirim. Model OSI punya 7 lapisan yang bekerja berurutan dari pengguna sampai ke media fisik. Lapisan-lapisan itu adalah application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Nah, sekarang kita bakal bahas satu persatu layernya. Yang pertama, ada application layer. Layer yang ini tuh sebenarnya urutan yang paling terakhir atau yang ketujuh. Nah, lapisan ini langsung berhubungan dengan pengguna atau user. Semua aktivitas seperti browsing, mengirim email, atau upload file ke cloud dilakukan di application layer ini. Contohnya, saat kamu buka browser dan misalkan kamu ngerjain tugas nih di Google. Nah, browser kamu tuh bekerja di application layer menggunakan HTTP. Kalau kamu kirim file lewat email, itu pakainya SMTP, dan kalau kamu download file pakai FTP, dan semua itu terjadi di application layer ini. Oke, selanjutnya ada presentation layer. Nah, lapisan ini tugasnya membuat format data agar bisa dimengerti oleh sistem yang berbeda. Lapisan ini juga menangani enkripsi dan deskripsi data. Contohnya nih, saat teman-teman nonton film di Netflix atau video yang dikirim dari server diubah jadi format yang bisa dibaca oleh perangkat yang kita punya gitu. Misalnya MP4, dan biasanya dikompres biar enggak terlalu berat. Atau saat kamu buka website yang HTTPS, data kamu dienkripsi agar enggak bisa dibaca oleh orang lain gitu. Semua itu kerjanya di presentation layer ini. Lanjut ke layer yang selanjutnya, ada session layer. Nah, lapisan ini mengatur kapan komunikasi antar aplikasi akan dimulai, dijaga, dan diakhiri. Misalnya, saat kamu video call bersama teman kamu atau keluarga kamu, session layer ini memastikan koneksi antara HP kamu dan HP lawan bicara tetap stabil. Nah, kalau misalkan si koneksinya tuh sempat putus sebentar, session layer ini bisa bantu nyambungin lagi tanpa mulai ulang gitu. Lanjut ke layer yang selanjutnya, ada transport layer. Nah, lapisan ini tuh memastikan data dikirim secara lengkap dan berurutan. Ia juga membagi data besar jadi beberapa bagian kecil yang disebut segmen. Oke, contohnya, saat teman-teman nonton YouTube, video yang teman-teman lihat dikirim dari server
ke HP teman-teman lewat TCP yang menjamin urutan paket tetap benar sehingga videonya itu nggak rusak. Sementara contoh yang lain kayak game online seperti Mobile Legends biasanya pakai UDP yang lebih cepat tapi tidak memeriksa ulang paket yang hilang. Lanjut ke layer selanjutnya, ada network layer. Nah, lapisan yang ini tuh menentukan jalur terbaik untuk mengirim data ke tujuan melalui alamat IP. Contoh nyatanya, ketika teman-teman kirim pesan WhatsApp ke teman yang ada di luar kota misalkan, nah network layer ini mencari rute paling efisien lewat berbagai server di internet. Protokol yang bekerja di sini antara lain IP, OSPF, dan BGP. Dan perangkat yang menjalankannya adalah router. Lanjut ke layer selanjutnya, ada data link layer. Data link layer ini tugasnya adalah memastikan data bisa dikirim antar perangkat di jaringan lokal tanpa error. Oke, contohnya, ketika laptop teman-teman terhubung ke WiFi, lapisan ini yang mengatur agar sinyal dari router dikirim ke laptop dengan benar menggunakan alamat MAC address. Nah, protokol yang terkenal di sini adalah Ethernet dan perangkat yang bekerja di lapisan ini adalah switch. Dan ada lapisan yang terakhir yaitu physical layer. Nah, physical layer ini adalah lapisan paling dasar yang menangani transmisi bit secara fisik. Contohnya bisa berupa kabelan, sinyal radio WiFi, atau bahkan serat optik yang membawa data dalam bentuk cahaya. Nah, kalau kamu lihat lampu kecil di belakang router yang berkedip, itu adalah tanda bahwa physical layer sedang mentransfer data. Di sini ada kelebihan OSI model. Nah, model OSI punya banyak kelebihan, strukturnya jelas dan mudah dipahami. Fungsi setiap lapisan terpisah dengan rapi dan juga acuan utama dalam pendidikan jaringan serta troubleshooting. Misalnya, kalau ada masalah jaringan, kita bisa langsung tahu errornya di lapisan yang keberapa. Ada keterbatasan OSI model. Walaupun berguna, OSI model ini juga punya kekurangan. Dalam praktik nyata, banyak sistem yang menggunakan model TCP atau IP karena lebih sederhana. Selain itu, beberapa lapisan di OSI kadang tumpang tindih fungsinya, jadi di dunia industri jarang digunakan secara murni. Relevansi di era modern sekarang ini. Nah, meski sudah tua, OSI model tetap relevan. Model ini jadi dasar dari berbagai teknologi modern seperti IoT atau Internet of Things, cloud computing, bahkan 5G network. Nah, tanpa konsep OSI, perkembangan jaringan internet seperti yang kita gunakan sekarang tidak akan secepat saat ini. Oke, kesimpulannya, model 7 lapisan OSI menjelaskan perjalanan data dari pengguna melalui aplikasi hingga akhirnya dikirim lewat media fisik. Dari HTTP di application layer sampai kabel dan sinyal di physical layer. Semua bekerja sama agar komunikasi digital bisa terjadi. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.